Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu dan bapak jamaah subuh rahimakumullah, sehat bapak ibu? Kita bersyukur karena pada pagi hari ini jiwa kita terpanggil, tersentuh dan senantiasa termotivasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi seruan-seruan Allah untuk melakukan ibadah fardu, menegakkan ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sampaikan di antara sifat orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin ibu dan bapak termasuk orang yang merindukan surga. Betul ibu bapak? Dalam Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di antara perilaku orang yang merindukan surga itu adalah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Sehingga ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada satu perlombaan dan tidak ada perlombaan yang lebih pantas untuk kita ikuti dan kita menjadi pesertanya, melainkan menjadi peserta berlomba dalam melakukan kebaikan. Dalam ayat Al-Quran yang sering kita sampaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau melakukan kebaikan. Kenapa begitu ibu bapak jamaah rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Orang-orang yang berlomba-lomba tersebut untuk mendapatkan ampunan Allah, bagi mereka telah Allah sediakan kenikmatan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah berarti berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk itulah engkau seharusnya melakukan amalan yang dengan amalan itu engkau termasuk orang-orang yang dikatakan berlomba mendapatkan kenikmatan surga. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di antara hadis yang menjelaskan betapa orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingin menjadi orang yang terdepan melakukan amalan-amalan ibadah. Salah satunya adalah hadis riwayat Muslim ketika orang fakir muhajirin mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah memborong semua kebaikan. Mereka telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Rasulullah berkata, kenapa demikian? Kata Rasulullah, bagaimana tidak ya Rasul, kata orang fakir tadi. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bersedekah, kami tak mampu bersedekah. Sedih hati mereka orang-orang fakir muhajirin itu ketika mereka melihat orang-orang bersedekah tapi mereka tak mampu bersedekah karena keadaannya yang fakir. Mereka memerdekakan budak, membebaskan orang-orang yang sulit, meringankan beban-beban orang yang susah, kami tak mampu. Sedih mereka ketika mereka tidak dapat melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka ingin jadi yang terdepan.
Rasulullah menggembirakan mereka. Afala u'illimukum, maukah kamu aku ajarkan sesuatu, antudriku bihi man sabaqakum, bila engkau lakukan sesuatu itu akan membuat engkau bisa mengejar amalan-amalan orang yang telah mendahului engkau. Wa tusbiqu nabihi man sabaq man ba'dakum, dan apabila engkau mengerjakan amalan-amalan tersebut, engkau akan menjadi orang yang terdepan, orang yang terdahulu dibanding dengan orang-orang setelah engkau. Wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a ma sana'tum. Yakinlah bila engkau melakukan amalan-amalan ini, tak ada satupun orang yang lebih utama dari engkau, kecuali mereka mengerjakan hal yang sama seperti yang engkau kerjakan. Gembiralah orang-orang fakir muhajirin tersebut, ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah kabarkan kepadanya ada satu amalan yang dengan amalan itu dia bisa menjadi orang terdepan, mengejar amalan-amalan orang kaya, dan dia termasuk orang-orang yang tidak dapat didahului oleh orang-orang sesudah mereka. Maka mereka dengan gembira mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau, katakanlah kepada kami secepatnya agar kami dapat melakukannya. Rasulullah katakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulla inda shalah salasan wa salasina marrah. Jika engkau ingin menjadi orang yang terdepan dalam beramal ibadah, maka bertasbihlah, bertakbirlah, bertahmidlah setiap selesai salat 33 kali. Orang-orang fakir muhajirin itu, bapak jamaah rahimakumullah, setiap selesai salat mereka bersemangat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi ketika dia menoleh ke kiri dan ke kanan, dia tengok pula orang-orang kaya membaca hal yang sama. Orang kaya juga bertasbih, orang kaya juga bertakbir, orang kaya juga bertahmid. Mengadu lagi dia kepada Rasulullah. Begitu dia tidak ingin menjadi orang yang tertinggal dalam beribadah, dia ingin menjadi orang yang terdepan melakukan kebaikan. Dia merasa cemburu kalau ada orang-orang yang menyamainya atau orang-orang yang mendahuluinya. Apa kata orang fakir tadi? Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga melakukan hal yang sama dengan kami. Mereka bertasbih juga, mereka bertakbir juga, mereka bertahmid juga. Sedih hati orang-orang fakir ini. Kenapa tidak? Orang kaya dia salat seperti mereka, orang kaya berpuasa seperti mereka, tapi orang kaya bersedekah dia tak mampu bersedekah. Sedih dia. Orang kaya bertasbih juga seperti mereka, orang kaya juga bertakbir seperti mereka, orang kaya juga bertahmid seperti mereka. Rasulullah menjawab dengan ujung ayat, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jangan engkau bersedih, itu karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang terpenting sekarang, jangan engkau merasa rendah, merasa terbelakang dalam melakukan amal ibadah, tapi berupayalah engkau mempotensikan, menggunakan potensi engkau untuk melakukan ibadah-ibadah sehingga engkau menjadi orang yang terdepan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini secara jelas menggambarkan bagaimana orang-orang terdahulu tak pengen menjadi orang yang tertinggal. Bagaimana orang-orang terdahulu pengen menjadi orang yang terdepan. Bagaimana orang-orang itu merasa sedih kalau ada orang yang lebih banyak berbuat kebaikan dibanding dengan dirinya. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu? Bagaimana dengan kita? Kita lihat Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, Ramadan siang dan malamnya menyediakan ampunan. Apa kata Rasulullah? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang meninggalkan malam-malam Ramadan
dengan iman penuh perhitungan, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Siangnya juga begitu. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mereka berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dengan iman penuh perhitungan, Allah ampuni dosa-dosanya yang berlalu. Sekarang ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika Allah sediakan ampunan, adakah semangat kita untuk mengejar ampunan tersebut melalui amalan malam Ramadan, melalui amalan siang di bulan Ramadan? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemarin ini banyak beredar ini ada hadis-hadis dindong. Tahu Bapak Ibu hadis dindong? Hadis-hadis yang dibuat sebagai lucu. Tapi sebenarnya ini tidak boleh. Tapi kalau kita lihat mungkin ada juga bersamaan dengan kita sifatnya. Apa katanya? Man qama Ramadan summa nama summa qama summa nama summa qama summa nama. Siapa yang bangun Ramadan lalu tidur, lalu bangun, lalu tidur, lalu bangun, lalu tidur, lalu bangun, fa innahu min surid, itu pengikut Mbah Surid. Ya Bapak, alangkah meruginya kita ibu bapak jamaah rahimakumullah ketika Allah bukakan peluang yang besar pada malam Ramadan itu bagi kita untuk mendapatkan ampunan melalui ketaatan-ketaatan, melalui kebaikan-kebaikan, karena Allah janjikan innal hasanat yuzhibna sayyi'ah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena dalam setiap kebaikan itu Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan mendapatkan ampunan Allah itu ya dengan melakukan banyak kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan. Rasulullah katakan ihris ala ma yanfa'u wa la ta'jis. Bersemangatlah engkau melakukan amalan-amalan ibadah, jangan engkau malas, jangan engkau lemah. Coba kita renungkan ibu bapak rahmati Allah, bagaimana menurut bapak dan ibu kalau Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Orang-orang yang Ramadan tahun dulu ada bersama kita, tapi Ramadan sekarang ada yang tidak lagi bersama kita. Ya ibu bapak? Ya. Yang seusia dengan kita ada, yang lebih tua dari kita ada, dan yang lebih muda dari kita juga ada. Kalau ditanya kepada mereka yang ada di alam sana, seperti yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka orang-orang yang dikubur itu meminta kepada Allah ingin kembali ke dunia. Untuk apa mereka minta kembali ke dunia? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia karena kami ingin melakukan amalan-amalan soleh yang sering kami tinggalkan dulu. Bahkan dalam Quran surah Az-Zariyat ibu bapak jamaah rahimakumullah ayat yang ke-19 dikatakan akhizina ma atahum rabbuhum, orang-orang di surga itu nanti mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Apa saja yang mereka inginkan mereka dapatkan. Apa saja. Tapi ada syaratnya. Mereka sebelumnya adalah orang yang muhsinin, melakukan banyak kebaikan, bersemangat melakukan ketaatan, karena ketaatannya Allah berkenan memberikan rahmat berupa ampunan. Apa ciri-ciri mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Mereka menyedikitkan lambungnya di atas kasur karena mereka bergembira tegak melaksanakan salat malam di hadapan Rabbnya. Semangatnya untuk melakukan ketaatan tadi, kegembiraannya untuk melakukan qiyamul lail tadi, menjadikan mereka bahagian orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, yang bisa memperoleh apa saja yang mereka inginkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Peluang itu terbuka untuk kita, Ibu Bapak. Apa lagi ciri-ciri mereka? Wabil ashari yastaghfirun. Mereka di waktu sahur itu banyak beristighfar. Saya tanya sama ibu bapak, bapak dan ibu-ibu bangun sahur targetnya apa? Apa Pak? Makan. Ya Pak Ibu? Sahur ya makan ya Pak ya? Target kita makan, tapi orang-orang yang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merindukan surganya, merindukan ampunannya, target mereka bukan makan. Apa target mereka? Istighfar. Tidak ada amalan yang lebih utama dilakukan seorang hamba pada waktu-waktu sahurnya, melainkan mereka memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya sebuah rahasia kenapa sahur itu ditakhirkan. Ditakhirkan kira-kira 30 menit menjelang azan subuh. Tujuannya apa? Agar sebelum itu kita menegakkan jiwa kita untuk bermohon kepada Allah dengan istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini yang dikatakan sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Orang-orang yang merindukan ampunan Allah tidak hanya qiyamul lail pada malamnya, tapi pada waktu sahurnya mengasah, mengasuh dan mengasih jiwanya dengan apa? Istighfar. Kenapa? Karena dia tahu pada sepertiga akhir malam itu Allah menampungkan tangannya. May yastaghfiruni. Mana dia? Hamba-hambaku yang memohon ampun. Nah, iya sahur. Iya, istighfar. Mana dia yang mohon ampun? Agar aku ampuni dia, itu yang dia cari. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang mereka bersemangat melakukan ketaatan, peluangnya besar untuk mendapatkan ampunan. Ini bapak. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita lihat ibu bapak. Orang-orang terdahulu kita lihat seperti hadis tadi. Ketika dia melihat ada orang-orang yang lebih dahulu darinya dia salat, dia merasa tertinggal. Ketika dia melihat ada orang yang lebih dahulu darinya berpuasa, dia merasa tertinggal. Ketika dia melihat ada orang-orang yang lebih dahulu bersedekah, dia merasa tertinggal. Ketika dia melihat ada orang-orang yang baca Quran, dia merasa tertinggal. Ketika dia melihat ada orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk ketaatan, dia merasa tertinggal. Dia merasa sedih, dia merasa prihatin dengan jiwanya. Kenapa dirinya tidak bisa menjadi orang yang terdahulu seperti orang-orang yang telah melakukan ketaatan tadi. Ini Ibu Bapak, ini motivasi dari diri kita Ibu Bapak. Bagaimana watak kita ketika Allah tawarkan berbagai macam bentuk kesempatan melakukan kebaikan untuk meraih ampunan, adakah jiwa kita termotivasi untuk menjadi orang yang terdepan? Ibu Bapak ya. Ini sifat yang pertama Ibu Bapak. Sifat yang kedua, orang-orang yang berdukung surga Allah itu Bapak jamaah rahimakumullah ini, ternyata dalam melakukan kebaikan tak cukup dengan semangat, tapi harus diiringi dengan pengawasan diri. Ini satu contoh Ibu Bapak. Mungkin kita salat berjamaah, contohnya malam salat tarawih. Ada kita yang tidak tahu ini rakaat keberapa ya. Yang ikut imam, tapi kita tidak tahu ini rakaat keberapa.
Itulah saking khusyuknya kita. Mau bicara ibu bapak jamaah rahimakumullah, ada di antara jamaah yang terkadang ibu bapak rahmatullah ketika tasawuf akhir itu udah tersandar saja dia kepada temannya sebelah. Ya bapak, ya pak ya. Apa kata Allah? Wa ma takunu fi sa'nin wa ma tasnu min Qur'an wa ma ta'malu min amal illa kunna alaikum syuhuda. Hendaklah engkau tahu, tidaklah engkau berada pada satu keadaan dan tidaklah engkau membaca bahagian daripada Al-Quran, dan tidaklah engkau melakukan amal dari satu amal, melainkan kami, kata Allah, menyaksikan engkau. Pertanyaannya ibu bapak rahmati Allah, adakah muncul kesadaran di hati kita ketika kita mulai bertakbiratul ihram, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita tasahud? Di saat itu kita sadar dalam penglihatan Allah. Ketika kita sadar tak akan ada kantuk dalam salat. Ketika kita tahu tidak akan ada pikiran bercabang di dalam salat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini saja yang kita periksa kepada diri kita ibu bapak rahmati Allah. Berdiri saja kita takbiratul ikram, ibu bapak rahmati Allah, kita hanya la yazkurunallaha illa qalila. Kita tidak mengingat Allah di dalam ibadah kita kecuali amat sedikit. Sangat sedikit mengingat Allah. Apa sebab? Karena kita tidak mengawasi diri kita. Cobalah awasi diri kita ibu bapak rahmati Allah. Setiap kita mulai bertakbir, kita mengawasi kita sedang bertakbir. Membaca kita awasi, ruku kita awasi, sujud kita awasi, sehingga kita mengerti, kita tahu kita rakaat keberapa, yang kita sedang mengapa, dan kita berhadapan dengan siapa. Karena Allah katakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila engkau beribadah kepada Allah, engkau harus merasakan engkau sedang melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, engkau harus yakin engkau dilihatnya. Bila engkau tidak melihatnya, tapi engkau harus yakin dia melihat engkau. Ibadah itu bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas kebiasaan, mengikut saja kepada imam. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam salam kita salam, tapi dari awal sampai akhir kita tidak tahu kita sedang apa. Buktinya itu contoh salah satunya. Kadang saja ibu bapak jamaah rahimakumullah, bukti kita tidak mengawasi diri kita dalam salat, pandangan kita saja ketika kita salat tidak kita perhatikan. Kemana mata kita ketika salat? Ke tempat sujud. Saat tasahud ke jari telunjuk. Kemana sering mata kita dalam salat? Ke atas, ke kiri, ke kanan. Itu bukti kita tidak mengawasi diri kita dalam melakukan ibadah salat. Ingat ibu bapak jamaah rahimakumullah, semangat beribadah harus diikuti dengan semangat mengawasi bagaimana kita melakukan ibadah itu. Kita harus memperhatikan diri kita ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sehingga ibu bapak rahmati Allah, ketika kita mengawasi diri kita, Allah katakan ini wasiat yang luar biasa dari Allah. Fattakullah yu'allimukumullah. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, Allah akan ajarkan engkau. Bagaimana Allah mengajarkan kita ibu bapak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika engkau menjaga Allah,
merasa diawasi oleh Allah, Allah berikan di hati engkau tu pembeda. Apa pembeda? Pembeda engkau sedang salat atau tidak salat. Ya. Engkau sedang salat atau tidak salat. Ketika engkau menyadari engkau salat, pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau, pikiran engkau, maka tertuju kepada Allah. Allah jadikan pembeda. Apa pembeda? Engkau bisa memahami bagaimana seharusnya engkau salat yang benar dan apa yang harus engkau jauhkan dalam salat, sehingga tidak tercampur dengan hal yang tak benar. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah dalam beribadah, Allah juga berjanji, yaj'al lakum nura. Allah berikan hidayah, cahaya di hati kita, yamsuna bihi, yang dengan hidayah itu kita berjalan menjalankan ibadah. Kita merasa takut ketika ibadah kita diterima oleh Allah. Sehingga ibu bapak jamaah rahimakumullah, salah satu dari ayat yang mengatakan wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang bersemangat beribadah, mengawasi ibadahnya, mereka merasa takut ibadahnya tak diterima oleh Allah. Ada kecemasan di hatinya, kekhawatiran di dalam dirinya ketika dia salatnya tidak diterima oleh Allah. Sebagai renungan bagi kita ibu bapak, kan ada hadis yang mengatakan, innar rajul la tusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu shalah. Ada seseorang salatnya 60 tahun, satu pun salatnya tidak diterima. Bayangkan Bapak, berapa tahun dia salat Bapak? 60, satu pun tidak terima. Apa sebabnya? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Kadang-kadang rukuknya sempurna, sujudnya tidak ada tumakninahnya. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan berusaha salat dengan tumakninah, salat dengan tenangnya. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini dua sifat yang harus kita miliki untuk menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, berusaha menjadi orang yang terdepan dalam beribadah. Karena setelah katakan, irilah engkau kepada dua hal. Yang pertama, irilah engkau ketika melihat orang lebih dahulu dari engkau beribadah. Iri kita, merasa tertinggal kita, sedih kita ketika kita tidak melakukan ketaatan seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, ibu bapak jamaah rahimakumullah, jadilah orang yang mengawasi diri dan beribadah. Contoh salat, mulai saja kita takbir Allahu Akbar, kita mulai mengawasi diri kita. Di antaranya mengawasi pandangan, jangan sampai kemana-mana. Mengawasi pikiran, kembali dalam salat ketika dia bercabang ke sana kemari. Nah ibu bapak jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya ibu bapak? Kira-kira gimana cara dia khusus? Oh ya, ibu bapak jamaah rahimakumullah, mendapatkan kekhusyukan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor diri kita sendiri. Salah satunya faktor apa yang kita masukkan ke dalam diri. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ada orang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasul katakan, bagaimana Allah akan mengampuni dosanya, menerima ibadahnya? Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia pakai pakaian haram, dia cenderung mengambil yang haram, dia campurkan dengan yang halal dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang masuk ke dalam diri kita mempengaruhi kekhusyukan kita beribadah. Ketika kita tidak hati-hati di dalam mengambil sesuatu, memakan sesuatu, memakai sesuatu, dan ada di situ hal-hal yang tidak Allah ridha, itu menjadi penghijab, penghalang hati kita untuk mendapatkan kekhusyukan.
Jadi upaya yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan apa yang kita makan, minum, dan apa yang kita pakai, dan apa yang kita kumpulkan. Satu. Yang kedua, ibu bapak jamaah rahimakumullah, al ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin amal. Amal itu bergantung kepada ilmu. Baik atau tidaknya amal tergantung bagaimana kita memahami. Maka khusyuk, untuk mendapatkan khusyuk dalam salat, tentu kita harus memahami tentang salat itu sendiri. Berarti kita harus mendalami, mempelajari, menghayati bagaimana tata cara salat itu yang sebenarnya. Berarti kita harus memperhatikan tentang ilmu-ilmu pemahaman tentang salat. Yang kedua, yang ketiga upaya yang kita lakukan itu adalah menjaga kesucian, Bapak ya. Wudhu kita itu kita pelihara. Nah, kan dikatakan suci itu adalah miftahus shalah, pembuka ketenangan, kenyamanan salat. Ketika Rasulullah katakan ju'ilas qurrata aini fi shalah, tidak ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadaku melainkan di dalam salat. Untuk mendapatkan kenikmatan salat itu berawal daripada menyempurnakan wudhu. Ya, Ibu rahmatillah, perhatikan wudhu kita. Nah, kemudian yang keempat, ibu bapak jamaah rahimakumullah, yaitu dengan memperbanyak berdoa. Kan ada katakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Ya, banyaklah berdoa. Jadi ini diantaranya bagi kita untuk mendapatkan kekhusyukan. Tapi yang paling banyak mempengaruhi kita tak khusyuk itu adalah faktor yang pertama tadi. Apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita kumpulkan. Bila tercampur dengan sesuatu yang haram, maka itu sungguh akan membuat kita tidak nyaman melakukan ketaatan. Ya Bu Bapak ya? Ya Pak? Ada lagi Bu Bapak? Tadi Ustaz sampaikan ketika waktu sahur sebaiknya kita banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ya. Mana yang harus kita prioritaskan Ustaz? Ada kadang-kadang dari kami yang membaca Al-Quran di dalam waktu sahur itu, kemudian ada barangkali ada yang sunat, apakah harus istighfar yang kita Oh ya. Jadi Bu Bapak jamaah rahimakumullah, semua kebaikan itu salat, salat, baca Quran, berzikir dan istighfar. Maka pada waktu sahur itu berdasarkan dalilnya bahwa amalan yang paling utama itu adalah beristighfar. Ya, Bapak Ibu bisa baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar itu adalah amalan yang lebih utama kita lakukan di waktu sahur. Ya. Ada lagi Bu apa? Mengenai berwudu tadi kan? Ya. Itu kesimpulan berwudu itu kita istinja. Nah, bagaimana kita istinjanya kalau kecilnya kita begini? Oh ya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Memang buang air kecil itu dianjurkan untuk duduk. Apa ya? Dianjurkan untuk duduk agar kita sempurna buang airnya dan juga bisa beristinja juga dengan sempurna. Nah, kalau kita buang air dengan berdiri, istinjanya ya seperti yang kita lakukan. Yang penting ini mau bicara Ibu Bapak ya. Agama ini kan kalau orang kita mengatakan adai bakasi sanpiangan, agamu batilanjang. Ya, Pak ya, saya mohon maaf sebelumnya. Untuk istinja itu Ibu rahmati Allah, itu kalau bisa ini maaf Ibu Bapak ya, bagi kaki itu memang diurut. Ya, asalnya ditarik ke atas. Ya, baik itu waktu berdiri maupun di waktu duduk. Agar sisa-sisa air kencing yang masih ada itu terbawa keluar. Ya, bukan bahagian depannya saja dicuci, memang diurutkan. Bagaimana lah? Maaf sebelumnya Bapak, memang diurutkan gitu. Nah, sehingga dia keluar begitu istinjanya.
Hah? Hukum berdiri. Ya. Jadi hukum berdiri itu Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, ada juga hadis mengatakan Rasulullah SAW pada suatu ketika pernah buang air di waktu berdiri. Jadi larangan secara tegas untuk buang air secara berdiri itu kan tidak ada. Cuman di sini dikatakan lebih dianjurkan, diutamakan buang airlah dengan cara duduk. Kenapa? Karena dampaknya terhadap kesempurnaan buang air tadi. Dengan duduk itu lebih sempurna, lebih tuntas keluarnya, dan lebih terjaga kita dari najisnya. Sebab kalau kita berdiri itu kadang percikannya kan juga mengenai kembali ke anggota badan. Jadi usahakanlah buang air itu duduk, jangan berdiri. Ya Pak ya. Terus Ustaz, kalau kita membuat fasilitas untuk orang berdiri, Nah, ya karena tadi itu karena memang tidak ada larangan secara tegas, maka hukumnya menjadi mubah saja. Nah, kecuali memang tegas dilarang, tidak boleh buang air secara berdiri. Ini menurut yang saya baca ya Pak ya. Nah, lagi Bapak. Mengenai yang tambah tadi, yaitu makan, pakai, dapatkan itu di dalam orang bekerja ada dikasih waktu untuk salat, itu. Nah, setelah salat, setelah zikir, karena ada dikasih waktu untuk salat, tidur lagi. Tapi ini udah jam kerja, apakah ini termasuk yang haram? Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Jadi ini bekerja kita mengurangi waktu wajib bekerja karena satu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi kita. Ya, itu secara tidak langsung kita telah melakukan kezaliman. Apa kezaliman? Kezaliman terhadap diri kita sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Zalimnya kita terhadap diri kita sendiri adalah kita sudah tidak berlaku adil. Sedangkan Allah katakan, "Qul amara rabbi bil qisti." Hai Muhammad, katakan kepada hambamu, umatmu agar dia berlaku adil. Adil di sini Ibu Bapak jamaah rahimakumullah adalah bagaimana kita menempatkan diri kita pada waktunya yang setepat-tepatnya. Jadi Ibu Bapak rahmati Allah, jika seandainya tempat kita bekerja secara tegas menyatakan tidak dibenarkan tidur di waktu jam kerja, kita mengambil waktu kerja itu masih untuk tidur, berarti kita telah melakukan sesuatu yang berbau kezaliman. Tapi jika seandainya ada perusahaan karena ini bulan Ramadan, diberilah toleransi meskipun masih di jam kerja, tapi karena kita dalam keadaan puasa, diberi toleransi beberapa saat untuk istirahat. Nah, itu dibolehkan. Ya? Jadi kalau sesuatu yang kita ambil dari satu kezaliman, maka itu termasuk sesuatu yang kategori kepada hal yang haram tadi. Tapi Ustaz tidak ada disuruh atau diizinkan untuk istirahat. Nah, Tapi kita misalnya melakukan ibadah di jam kerja, kita melakukan ibadah. Ada di jam kerja tapi kita melakukan ibadah kita. ibadah sunnah. Ibadah sunat. Itu bagaimana? Ya, sesuatu yang sunnah tidak boleh dilakukan bila meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya. Sama dengan kami guru, pas jam mengajar kami duha. Baikkah duha itu? Baik. Tapi wajibkah mengajar ada di kelas itu? Wajib. Meninggalkan kelas untuk berduha tidak boleh. Ya, Pak ya. Karena kan wajib itu. Nah, kecuali di waktu zuhur masih suruh juga kita bekerja, tinggalkan pekerjaan itu. Ya, hal yang wajib kepada Rabb harus lebih diutamakan dibandingkan kewajiban lainnya. Ya, Pak ya. Tapi kita kan patuh sama Allah kan. Iya. Kepada yang punya perusahaan. Ya. Gimana kita? Maksud ibadah sunnah tadi? Ya, dia sunnah. Kalau kita ditanya misalnya gitu. Nah, Kenapa kamu ibadah sementara ini jam kerja gitu kan? Saya kan
Ya. Jadi ini ada dua jawaban. Kalau bertemu dua kewajiban antara kewajiban kita kepada Khalik dengan kewajiban kita kepada makhluk, maka kewajiban kepada Khalik menjadi prioritas. Tinggalkan kewajiban kepada makhluk. Tetapi apabila berjumpa kewajiban kepada makhluk dengan ibadah sunnah kepada Khalik, tinggalkan yang sunnah, tepati yang wajib. Kenapa? Karena itu bil qisti, adil kita. Apa ya? Nah, ini sudah begitulah agama itu menempatkan sesuatu dengan secara baik. Pak ya. Nah, tidak bisa. Saya taat beribadah kepada Allah, saya enggak takut kepada engkau. Justru Allah, karena itulah Allah tidak ridha kepada kita. Jadi tidak semua yang baik itu dipandang baik apabila dilakukan dengan cara yang tidak baik. Iya sunnah. Sesuatu yang sunnah tidak boleh dilakukan bila meninggalkan yang wajib. Ya Pak ya. Nah, gitulah aturan agama ya Pak ya. Hah? Iya, amalan sunnah, betul. Tapi kan sudah saya gambarkan sama Pak tadi. Saya guru. Ini guru Pak ya. Di jam mengajar, saya mau duha. Saya tinggalkan anak di kelas, saya pergi berduha. Baikkah duha? Baik. Ketaatan saya kepada Allah melakukan ibadah duha. Bahkan ibadah duha itu ada da'bus salihin min qablikum, amalan-amalan orang saleh sebelum kita. Tapi ketika ditinjau dari hukumnya, mengajar saya berada di jamnya wajib. Sunnah duha itu adalah ibadah sunnah. Allah tak ridho kita meninggalkan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang sunnah. Ya, ini. Hah? Ya, sedangkan yang baik saja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya. Ya Pak ya, apalagi merokok. Nah itu kembali kepada diri kita. Ya. Jadi saya teringat juga dengan pertanyaan Bapak ini. Kan Ustaz Abdul Somad waktu itu mengaji tentang surat Al-Azariyat itu. Akhizi nama atahum rabbuhum. Mereka menikmati, menerima apa saja di surga itu, apa yang mereka inginkan. Maka ahli rokok bertanya, ya Ustaz, apakah orang yang masuk surga itu bisa minta rokok? Bisa. Mereka bisa dapat apa saja yang mereka kehendaki. Tapi kalau mau merokok di surga, cari apinya ke neraka. Ya Pak ya, kan gitu. Ya. Itu kan kita dalam kerja ada breaknya. Kita break, rokok dulu dah. Orang merokok kita salat bagus. Bagus. Tapi permasalahannya bukan waktu breaknya. Waktu break itu waktu yang sudah jelas disepakati untuk Ini maksud Bapak tadi meninggalkan jam kerja untuk beribadah. Nah, itu tidak boleh. Yang break itu kan meninggalkan kerja. Iya, bukan waktu break ya Pak ya. Enggak, waktu break lain tuh Pak. Waktu break itu kan waktu istirahat. Utamakanlah salat duha lah di waktu break itu. Tapi habis waktu break tidak ada lagi duha kita. Bekerja lebih utama. Ya Pak ya. Ya Pak. Demi kesempurnaan wudhu dan sahnya wudhu, umpama kita akan melakukan sholat di tempat lain yang tidak pernah kita sholat situ ya. Tahu wudhu tadi kita ragu untuk umur karena kata-kata kurang bagus ini. Bagaimana kalau tidak Langsung berwudu. Cuci muka. Kondisi ya, ada satu daerah airnya itu memang ragu membuat kita untuk berkumur-kumur. Mungkin airnya itu kuning atau bagaimana ya Pak ya. Tapi kesuciannya ada. Tapi kalau mengenai apa mungkin ragu kita dengan kesehatannya. Kumur itu termasuk Ibu rahmatullah kan sesuatu yang disunahkan. Pak ya, disunahkan. Jadi lakukan, yang penting wudu itu yang fardunya wajib dilakukan. Jadi ketika kita ragu untuk berkumur karena kondisinya tidak apa-apa. Ya, saya juga pun pernah seperti itu.
kalau saya pergi ke Dumai, berhenti di satu masjid dan saya lihat kondisi airnya itu sangat luar biasa apanya, berminyak dan apa. Nah, itu memang ragu saya untuk berkumur. Maka saya langsung hanya mencuci muka. Ya, di kesempurnaan wudhu itu membaca basmalah, mencuci muka, tangan sampai siku, mengusap kepala dan kaki sampai mata kaki. Itu hal yang pokok, ya Pak ya. Nah. Dari Ibu apa? Sebenarnya banyak. Ya waktu kita mau suruh ya Pak ya. Ya. Jadi sebagai peningkasan yang ini pertanyaan Bapak tadi, Qul amarani rabbi bil qisti, maka perintahkan kepada hambaku agar dia berlaku adil. Fa'aki wujuhakum inda kulli masjid, hadapkanlah diri kamu kepada setiap waktu salat itu. Fad'u mukhlisina lahuddin, beribadahlah dengan penuh keikhlasan. Kemudian beribadah dengan penuh keikhlasan ini tidak hanya ikhlas dan niat hati, tetapi juga memperhatikan kondisi. Nah, sini tafsirannya. Kondisi kita sedang apa? Maka termasuklah di situ kategorinya meninggalkan sesuatu yang wajib untuk melakukan sesuatu yang sunnah, perlu dipertanyakan keikhlasan tadi. Ya, Pak ya. Karena kenapa? Sesuatu yang baik tidak boleh merusak kebaikan lainnya. Yang baik harus tetap ditingkatkan di atas sesuatu kebaikan. Ya Pak ya. Itu prinsip yang harus kita pakai dalam melakukan ketaatan. Sekali lagi Bapak jamaah rahimakumullah, jangan kita melakukan suatu kebaikan tapi ujungnya menimbulkan kezaliman kepada yang lain. Perbanyak maaf Bapak jamaah rahimakumullah, tentu semua ini tidak akan sempurna sebelum kita berusaha untuk membaca sumber dan belajar kepada yang lainnya. Dan ini hanya sebagai pembuka untuk bagi kita untuk saling memahami dan belajar agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik nantinya. Oh iya Bu. Nah. Ustaz tadi kan Bapak bilang Bapak guru meninggalkan anak dulu saat sunat, tak boleh itu Bapak kan? Iya. Jadi ini termasuk saya gitu. Ya. Saya kan guru juga. Jadi saya kasih anak juga, saya pergi dulu apa boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ibu berada di dalam jam wajib. Kecuali waktu break seperti kata Bapak tadi, jam istirahat gunakanlah itu untuk berdoa. Kita aneh Bapak. Apa? Jam duha lebih banyak digunakan untuk berleha-leha. Contoh kata Bapak tadi merokok atau berbicara yang terkadang bersifat gibah. Jam belajar diambil untuk duha. Itu tak boleh, Bu. Ibu ya? Nah. Itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Sunnah kan siapa yang bagus kan sunnah?